padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 20 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Yesus disalibkan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, tidak banyak orang yang berani dan tega menyaksikan secara langsung dari dekat dengan mata kepala sendiri seseorang yang sedang mengalami sengsara dan penderitaan, apalagi orang itu adalah orang yang ia kasihi. Rasa belas kasih dan empati terhadap orang yang sedang menderita tidak cukup membuat kita tega untuk menyaksikan peristiwa itu berlangsung. Hanya orang-orang yang tidak memiliki hati nurani yang bisa membiarkan orang-orang yang berada di depan mata mereka menderita. Perikop Injil hari ini mengisahkan peristiwa serupa, yakni ketika Yesus tergantung pada kayu salib. Maria ibunya dan saudara ibunya, yaitu Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan seorang murid yang dikasihi oleh Yesus berdiri di dekat salib Yesus. Dalam kisah ini, ketiga perempuan dan juga seorang murid yang mengikuti perjalanan Yesus memanggul salibnya sampai ke puncak Kalvari hingga wafatnya. Keempat orang itu berdiri dari dekat salib Yesus seperti layaknya di depan raja. Mereka sedang berdiri di sana dengan berani untuk menyaksikan apa yang terjadi, hingga Yesus berkata, "Sudah selesai." Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus bagi Bunda Maria yang harus menyaksikan semua itu, anaknya yang semata wayang harus menderita dan mati dengan cara yang keji. Tentunya sebagai seorang ibu ketika melihat anak seperti itu, pasti merasa sedih, merasa terpukul, dan rasanya tertikam karena peristiwa itu.
Sedangkan murid yang dikasihi oleh Yesus yang tidak disebutkan oleh penginjil pada hari ini dimaksudkan agar kita melihat dalam diri kita untuk mengerti misteri salib Yesus sebagai seorang pengikut Yesus yang dikasihi. Kita semua sebagai murid yang dikasihi Yesus. Namun, sebagai murid yang dikasihi Yesus, lantas apa yang kita harus lakukan untuk membalas kasih Yesus itu kepada kita? Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya sebelum Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya, ia berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan sebaliknya kepada murid yang dikasihinya. Dengan kata-kata Yesus ini dimaksudkan bahwa Bunda Maria menjadi ibu kita dan kita adalah anak-anaknya. Maka apapun yang kita hadapi, mintalah kepada ibu kita, karena biasanya ibu lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, di bulan Mei ini, sebagai bulan Maria, kita bersyukur bahwa kita memiliki seorang tokoh Bunda Maria yang begitu beriman dan tegar, sekalipun menyaksikan putra tunggalnya yang mati dengan cara yang keji. Ia tetap mengikuti perjalanan Yesus dengan diam-diam dan menyimpan semua perkaranya dalam hatinya. Kita pun patut bersyukur dalam kesatuan dengan Kristus. Bunda Maria selalu mendukung karya keselamatan Kristus di dunia ini. Maka satu pertanyaan kita sebagai murid-murid Yesus yang dikasihi, apakah kita sudah cukup melibatkan Bunda Maria sebagai ibu kita yang telah Yesus menyerahkan ibunya kepada kita sebagai ibunya dan sebaliknya? Dalam menghadapi setiap situasi, apakah Bunda Maria selalu kita sebut namanya, kita meminta pertolongannya untuk membantu kita? Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa melalui dan bersama Bunda Maria, doa-doa yang kita sampaikan dengan perantaraannya dapat dikabulkan oleh Tuhan. Semoga dengan Injil hari ini kita belajar teristimewa dalam setiap situasi. Kita mengandalkan Bunda Maria sebagai ibu kita dalam doa dan keluh kesah kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka,
agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga
bersujud padamu. Doa kekuatan